Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pembahasan firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Kita bisa bersama-sama bertukar pikiran bagaimana Tuhan menolong dan menyertai kehidupan kita. Dan hari ini kita akan membahas khusus tentang panggilan Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertemuan kami siang ini Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami pelajari dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melihat pembahasan firman Tuhan yang saya pilih dari Yeremia pasal yang pertama ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya: Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang panggilan Tuhan. Mari kita lihat kisah daripada Yeremia, bagaimana Tuhan panggil dia untuk melayani bangsa Israel pada zamannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia dipanggil saat ia masih muda, dan dia harus berhadapan dengan orang Israel yang adalah orang yang kepala batu, orang-orang yang suka melawan dengan Tuhan, orang-orang yang sulit untuk diajar, orang-orang yang hari ini kita sampaikan kebenaran, hari ini mereka terima, mereka merasa bahwa mereka nyaman. Setelah itu ketika mereka rasa kalau mereka sudah susah, mereka menjauh dari Tuhan, dan mereka lebih memilih kenyamanan-kenyamanan lain. Intinya orang Israel ini adalah orang yang memang hari ini mereka tobat, besoknya mereka kumat lagi, dan itu dilakukan setiap saat oleh orang Israel. Yeremia dipanggil Tuhan saat masih muda, dan dia harus berhadapan dengan orang-orang Israel yang kepala batu seperti ini, dengan orang-orang Israel yang tidak mau untuk dengar, dengan orang-orang Israel yang selalu saja menghujat, yang selalu saja melawan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu Yeremia masih sangat muda, tapi Tuhan panggil dia untuk melayani. Nah, di sini kita perhatikan bahwa saat Tuhan panggil dia dalam kondisi pada saat itu bangsa Israel sedang diperbudak oleh bangsa kafir, di mana selama 70 tahun mereka hidup bersama-sama dengan bangsa kafir. Di dalamnya ada praktek persinahan terhadap dewa-dewa Baal. Persinahan dalam hal ini adalah Israel mulai bercampur aduk kebiasaan hidup mereka dengan penyembahan berhala. Selama 70 tahun mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka beribadah kepada Baal, mereka beribadah kepada Molok, di mana ciri khas dari peribadatan itu adalah mereka melakukan persinahan, percabulan, hal-hal yang berbau tentang hal-hal yang seksual dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bagi Baal, bagi Molok, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada zaman itu karakter moral bangsa Israel sudah sangat jauh dari Tuhan. Mereka sudah sangat jauh dari kebenaran, dan dalam keadaan demikian Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan panggil Yeremia untuk apa saudara? Untuk membebaskan, untuk memanggil, untuk membimbing bangsa Israel kembali daripada hal-hal mereka, dari penyembahan mereka, dari segala kelakuan mereka yang jahat. Mereka kembali untuk menyembah Allah yang benar. Sehingga kalau kita baca di Yeremia pasal yang ketiga ayat 17, yang Tuhan inginkan dalam
kehidupan bangsa Israel adalah menjadikan Yerusalem sebagai takhta Tuhan, di mana Israel akan beribadah dan hidup di dalam Tuhan. Ini adalah tujuan Allah, bagaimana ia panggil Yeremia untuk menyuarakan pertobatan kepada orang-orang Israel. Namun kita lihat bagaimana respon yang Yeremia alami. Di sini pada ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal pertama yang Tuhan lakukan bagi Yeremia saat dia panggil Yeremia adalah dia berikan Yeremia satu kepastian yang penting, yang membuat Yeremia tidak akan merasa bahwa dia sendiri. Tuhan memanggil dia dengan satu kepastian yang luar biasa, di mana Tuhan katakan, aku telah mengenal engkau sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini jaminan, ini kepastian bahwa Tuhan mau memberikan jaminan kepada Yeremia bahwa jangan takut dengan manusia, dengan orang-orang yang kepala batu demikian, karena Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu kemampuanmu. Bahkan sebelum Tuhan bentuk ada di dalam rahim ibu, Tuhan katakan ia kenal siapa Yeremia. Tidak sampai di situ, tapi Tuhan lebih mempertegas lagi, dia katakan, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tidak hanya kenal, tapi dia katakan menguduskan. Dan di situ dia katakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan pertegas lagi bahwa Tuhan sudah kuduskan dan dia tetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya di sini ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan kepada Yeremia, bahwa jangan takut menghadapi orang-orang tersebut, menghadapi bangsa Israel, karena saya yang bentuk, saya yang tetapkan, saya yang kuduskan untuk menjadi alat memenangkan bangsa Israel bagi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia sebagai orang muda saat Tuhan memberikan jaminan, dia masih sangat muda dan muncul ketakutan di dalam diri. Tuhan sih omongnya gampang, Tuhan bilang kenal, Tuhan bilang sukuduskan, Tuhan sutetapkan. Tapi ini saya yang berhadapan dengan mereka, saya yang nanti akan berbicara dengan mereka. Ini bagaimana Tuhan? Tidak bisa Tuhan, saya ini masih belum siap ini Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-6 Yeremia merespon Tuhan, merespon satu kepastian yang Tuhan berikan. Yeremia sebagai manusia dia merasa ragu. Wow, Tuhan sudah kasih kepastian tapi dia merasa ragu, sehingga dia katakan demikian. Maka aku menjawab, aku dalam hal ini Yeremia, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Dia mulai beralasan, Tuhan, walaupun Tuhan sudah jamin bahwa Tuhan kenal, Tuhan kuduskan, Tuhan yang tetapkan saya jadi nabi bagi bangsa-bangsa Tuhan, tapi ini posisi berat Tuhan, sehingga dia katakan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara dan aku ini sangat muda. Di dalam terjemahan yang lain dia katakan bahwa I am a child, artinya saya masih anak-anak, saya masih anak kecil, saya tidak pandai dalam berbicara. Memang kualifikasi seorang pemimpin untuk berbicara dengan orang di luar secara standar manusia, paling tidak dia harus dewasa secara fisik, psikologinya harus dewasa, terus dia punya kemampuan untuk berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Dan Yeremia merasa bahwa saya tidak bisa ini, untuk kemampuan bicara saya di luar. Kalau untuk masalah kedewasaan saya masih muda, untuk masalah mengambil keputusan saya masih jauh dari masalah hal-hal yang namanya kepemimpinan. Maka dia merasa rendah diri, dia merasa bahwa dia tidak bisa, dia merasa takut, dia merasa hal-hal yang membuat dia untuk tidak mau menanggapi panggilan Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang hal itu juga terjadi di dalam kehidupan kita.
Tuhan panggil kita dengan berbagai macam dari berbagai macam latar belakang kita. Tuhan panggil kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bilang, Tuhan saya masih terlalu muda, Tuhan saya tidak bisa bicara, Tuhan dada belum kuat, Tuhan napas belum kuat, Tuhan bagaimana harus berdiri di depan umum, bagaimana harus berbicara dengan orang lain, Tuhan bagaimana kalau saya bicara nanti orang lain bantah saya. Tuhan, banyak hal yang kita pikirkan dan itu membuat keberanian kita, membuat keiman, kepercayaan kita terhadap Tuhan itu mulai menurun, saudara. Bahkan mungkin saja kita memperkecil kekuatan yang ada di dalam diri kita, sehingga firman Tuhan katakan bahwa ketika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecil kekuatanmu. Kita rasa bahwa kita ini tidak bisa, Tuhan, dalam hal-hal seperti ini. Di dalam saya harus melayani orang-orang yang keras kepala batu, tetangga saya tukang gosip, dan juga orang tua saya sangat keras, saudara-saudara saya tukang minum mabuk. Bagaimana saya harus menyuarakan kepada mereka, teman-teman saya juga demikian. Bagaimana Tuhan, kita mulai melihat keadaan itu dan memperkecil apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita untuk melayani Dia. Nah, tapi ketika Yeremia di sini dia mempunyai alasan, dia berikan alasan kepada Tuhan dengan dua alasan, yaitu tidak bisa bicara, tidak pandai bicara, dan dia juga masih muda. Di sini Tuhan tolak, Tuhan tidak peduli bagaimana alasan dia, karena Tuhan kalau sudah panggil, Tuhan kasih jaminan, maka Dia Allah yang bertanggung jawab. Sehingga di sini Tuhan kuatkan lagi Yeremia, Tuhan kuatkan lagi imannya, Tuhan kuatkan lagi keteguhan hatinya untuk mengatakan bahwa sonde boleh takut karena Tuhan ada. Sehingga di ayat yang ke-7 Tuhan katakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mau lawan Allah, saudara? Siapa yang mau untuk mengatakan tidak kepada Allah? Kalau Tuhan sudah bilang dia mau lakukan sesuatu, pasti dia akan lakukan. Sehingga dengan berbagai macam alasan yang Yeremia sampaikan, diutarakan kepada Tuhan bahwa dia tidak bisa bicara, dia juga masih muda. Di sini Tuhan menepis, Tuhan tidak mau tahu soal itu, karena Dia adalah pencipta. Dia yang menciptakan Yeremia, Dia tahu sampai di mana kemampuan Yeremia. Justru Allah mau sampaikan kepada Yeremia bahwa justru karena engkau bisa, makanya saya pilih, bahkan sebelumnya saya sudah tetapkan. Di sini Dia katakan bahwa jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Harus artinya Tuhan tidak terima alasan apapun. Tuhan bilang pergi, Tuhan bilang jalan-jalan. Sonde ada alasan lain selain ikut Tuhan punya mau. Dari sini kita bisa belajar bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita bukan mau atur Tuhan, tapi Tuhan atur kita. Bukan Tuhan yang ikut kita punya mau, tapi kita yang harus ikut Tuhan punya mau. Karena Dia Allah, Dia yang atur kehidupan kita. Saya tidak bisa bicara, misalnya saya membuat bunga, saya suka buat bunga, saudara, bunga dari kain, saudara, dan tidak mungkin bunga yang saya ciptakan itu, saya buat itu perintah kembali kepada saya bilang taruh saya di tempat ini, taruh saya di atas meja ini. Tidak mungkin. Saya yang bikin, saya yang berhak untuk taruh bunga ini. Saya mau tempatkan di ruang tamu, atau saya mau tempatkan di kamar, atau saya mau tempatkan di teras, itu urusan saya, karena saya yang buat bunga ini, bukan bunga yang buat saya, saudara. Jadi di sini saudara, yang berhak atas segala sesuatu terhadap ciptaannya adalah penciptanya. Sehingga Tuhan mau katakan bahwa engkau bukan pencipta saya, tapi saya yang cipta engkau. Maka saya suruh engkau tidak bisa untuk
menolak dengan alasan apapun. Jadi artinya Tuhan kalau sudah tempatkan kita untuk sesuatu hal, artinya kita harus ikut dia, bukan dia yang harus ikut kita. Banyakan kita manusia ini sukanya atur-atur Tuhan, bahkan ancam-ancam Tuhan. Tuhan kalau beta sonde jadi ini, Tuhan beta sonde akan melayani le. Tuhan kalau Tuhan sonde ikut beta mau ini, Tuhan sonde kasih beta ini atau itu, beta sonde akan mau melayani Tuhan. Biar Bapak Pendeta mau ajak kemana pun, mau rayu beta kemana pun, beta sonde mau Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang memang punya banyak alasan, tidak sadar diri bahwa kita sedang mau atur-atur Tuhan. Tapi apakah Tuhan bisa diatur-atur? Tidak. Karena Tuhan itu adalah Allah, dia yang berhak atur kita. Makanya seberapa keras kita berjuang, seberapa keras kita menolak, tapi kalau Tuhan tetapkan kamu jadi ini atau kamu jadi itu, tetap kita akan lakukan, kita akan jadi seperti itu. Karena Tuhan Maha Kuasa, bukan kita. Kita manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Apalagi di dalam meresponi panggilan Tuhan, saat Tuhan sudah katakan pergi dan melayani, saat kita bilang tidak Tuhan, kita punya kita merasa bahwa kita bisa menolak Tuhan, tapi kita harus tahu diri bahwa kita diciptaan hanya ciptaan saja, dan Tuhan sendiri yang berhak atur kita. Nah, di sini katakan firman Tuhan bahwa Tuhan sendiri bilang apa? Engkau harus pergi. Artinya ada penyataan yang keras bagi Yeremia, mau muda atau mau sonde bisa beromong atau bisa beromong, mau muda atau mau dewasa, tetap kalau Tuhan suruh pergi. Sehingga di sini dia katakan pergi, dan bukan hanya pergi, apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Berarti Tuhan tidak terima alasan apapun ketika dia sudah panggil, dia sudah pilih dan dia utus, tidak ada alasan. Yang dia katakan hanya pergi, dan dia perintahkan untuk apa? Apa yang kusampaikan haruslah engkau katakan. Nah ini berarti sebagai manusia kita di dalam rancangan Tuhan. Tapi yang saya yakini adalah di dalam Yeremia pasal berapa ya, 29 ayat 11 atau 11 ayat 9, saya lupa, bahwa Tuhan merancangkan, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa Tuhan sebenarnya Tuhan tetapkan Yeremia ini bukan untuk jadi pembantu rumah tangga. Tuhan tetapkan Yeremia ini bukan jadi seorang pengemis minta-minta. Tuhan tetapkan Yeremia ini bukan menjadi seorang pemimpin biasa, tapi Tuhan tetapkan dia bagi nabi, bagi bangsa-bangsa, bukan hanya bagi keluarga, bukan bagi tetangga saja, bukan bagi kawan-kawannya saja, tapi bagi bangsa-bangsa. Artinya semua bangsa yang ada dekat dia, Tuhan jadikan dia jadi nabi bagi bangsa-bangsa, tidak hanya untuk Israel saja, tapi ini katakan bangsa-bangsa, artinya jamak, ini banyak ini saudara. Maka ini satu tugas, satu kepercayaan yang luar biasa, dan di dalam kepercayaan itu Tuhan jamin lagi. Nah di sini Tuhan tidak hanya sampai di perintah saja saudara. Tuhan tidak hanya bilang pergi dan apa yang kusuruh kau sampaikan. Tuhan tidak hanya sampai memerintah saja. Dia Allah yang bertanggung jawab saudara. Sehingga ketika dia menyuruh Yeremia untuk pergi dan sampaikan perkataan Tuhan, dia katakan, dia jamin lagi satu jaminan. Kalau di awal dia sudah jamin bahwa dia mengenal, dia ini pencipta, dia kenal betul sampai batas mana kekuatan Yeremia. Dia tegaskan itu lagi dengan mengatakan jangan takut. Di ayat 8 dia katakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kasih jaminan lagi. Dia suruh dan dia katakan jangan takut. Jangan takut karena apa? Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan melepaskan dari segala macam hal yang membuat dia takut. Tuhan sertai. Sehingga ketika Tuhan panggil kita, Tuhan utus untuk melayani, jangan takut. Tuhan katakan I am be with you. Tuhan bersama-sama dengan kita saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak saja demikian, karena Tuhan dengar bagaimana alasan Yeremia. Tadi Yeremia katakan, Tuhan saya masih muda dan saya tidak pandai bicara. Maka Tuhan perlengkapi dia. Tuhan lihat pengeluhannya adalah dia tidak bisa bicara, dia tidak pandai berbicara di depan umum, dia tidak bisa melakukan sesuatu. Maka Tuhan perlengkapi dia. Apa yang Tuhan lengkapi dari dia saudara? Kita perhatikan ayat 9.
Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Puji Tuhan saudara, Tuhan tidak hanya Allah yang hanya bisa suruh-suruh saja, tapi Dia Allah yang bertanggung jawab. Bahkan tidak sampai hanya bertanggung jawab saja, tapi Dia perlengkapi Yeremia dengan satu skill, satu kemampuan, yaitu kemampuan untuk berbicara. Di mana di ayat 9 dia katakan, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Artinya saat dia pergi, Tuhan suruh untuk bicara, bukan lagi Yeremia yang berbicara dengan kata-katanya yang terbatas sebagai manusia, tapi Tuhan sendiri menjamah mulutnya dan menaruh perkataannya di dalam mulut Yeremia. Berarti di sini Tuhan memberikan jaminan, dia perlengkapi bahwa bukan Yeremia dia tidak jalan sendiri. Yeremia bersama-sama dengan Allah. Bahkan yang dikatakan Yeremia bukan keluar dari pikirannya, tapi keluar langsung dari mulut Allah sendiri melalui perkataan, melalui apa yang disuarakan oleh Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita lihat bahwa panggilan Tuhan itu bukan menurut kualifikasi kita sebagai manusia, tetapi bagaimana kualifikasi Allah. Berarti standar yang Tuhan pakai itu bukan standar kita sebagai manusia, tapi panggilan Tuhan itu bicara tentang standar dari Allah sendiri. Ketika Allah panggil kita, Dia tidak hanya panggil, Dia tidak hanya tetapkan, Dia tidak hanya kuduskan, Dia tidak hanya utus, tapi Dia perlengkapi kita dengan kuasanya. Seperti Yeremia, Dia perlengkapi dengan menaruh perkataannya di dalam mulut Yeremia. Ketika Dia panggil kita untuk melayani, Dia perlengkapi kita dengan berbagai macam talenta dan kuasa yang Dia berikan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan tidak pada panggilan Tuhan. Seberapa dari kita yang saat ini merasakan panggilan Tuhan? Seberapa dari kita yang saat ini mungkin punya kerinduan untuk melayani Tuhan? Atau saat ini kita sudah ditawarkan oleh pihak gereja, ditawarkan oleh guru sekolah minggu, ditawarkan oleh ketua pemuda dan lain-lain sebagainya untuk mari melayani Tuhan. Ayo gabung di dalam komunitas pelayanan gereja, ayo gabung di dalam komunitas pelayanan kami dan seterusnya. Tapi bagaimana kita respon itu? Jangan karena alasan kita tidak bisa ini, tidak bisa itu. Karena ketika Tuhan panggil seseorang untuk melayani, Dia pasti akan memperlengkapi. Sebagaimana Yeremia dia perlengkapi. Dari sini Yeremia mulai berani menyuarakan firman Tuhan. Bahkan kita lihat pada ayat dan pasal-pasal setelah itu, Yeremia dengan berani menyatakan kebenaran, menyuarakan seruan pertobatan kepada bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel memang kepala batu untuk melayani, melayani bangsa seperti mereka itu butuh pergumulan berat. Tapi Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan takut karena Tuhan menyertai. Israel itu kecil bagi Tuhan. Ketika kita mau untuk melayani Tuhan, Tuhan perlengkapi kita dengan kuasanya. Maka di situ ayat 10 dia katakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dua hal yang harus dikatakan kepada bangsa Israel oleh Yeremia, yaitu yang pertama seruan untuk penghakiman, di mana dikatakan bahwa Dia akan mencabut, merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan kalau bangsa Israel tidak bertobat. Dan yang kedua seruan untuk pembaruan bagi bangsa Israel, yaitu membangun dan menanam. Untuk apa saudara? Seperti yang saya katakan tadi pada awal, bahwa untuk menjadikan Yerusalem sebagai takhta Tuhan. Yeremia pasal 3 ayat 17, supaya Yerusalem disebut takhta Allah dan Israel beribadah di sana dan hidup mengasihi Tuhan. Itu tujuan Allah untuk panggil bangsa Israel, karena mereka sudah jahat di mata Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tapi mereka beribadah kepada Baal, hidup dalam persinahan, percabulan, dalam dosa yang luar biasa.
apa yang terjadi dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin kita berada di tengah-tengah orang yang hidupnya bersinar. Teman-teman kita sering nonton video porno bagi anak-anak muda. Dia gabung di dalam video porno ini dan situ grup-grup ini, grup messenger, grup WA dan seterusnya. Di dalam mereka bagikan video-video yang tidak pantas, ataupun kita berada di tengah-tengah orang yang suka gosip, tukang fitnah, tukang apa lagi saudara. Kita berada di tengah-tengah tetangga atau orang yang memang tidak peduli dengan orang lain, hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Tidak peduli ada orang sakit di situ kah, ada orang mati di sana kah, mereka tidak peduli. Yang mereka ingin, yang mereka pikirkan hanya pikirkan diri mereka sendiri. Kita berada dan kita disuruh Tuhan, kita diperintahkan Tuhan untuk menyuarakan pertobatan bagi mereka. Kita harus disuruh Tuhan untuk ayo katakan kepada teman-temanmu, jangan lagi nonton video porno, jangan lagi pacaran, melakukan hubungan seks di luar nikah, jangan lagi bergosip, jangan lagi fitnah orang, jangan lagi buat ini dan begitu dan seterusnya. Kadang saat Tuhan panggil itu mungkin kita beralasan, Tuhan tidak bisa, Tuhan saya malu, Tuhan bagaimana, Tuhan dan Tuhan ada banyak alasan, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak begini, saya tidak punya kemampuan ini, saya dan seterusnya. Mulai sekarang saya mengajak kita semua bahwa sekali lagi ketika Tuhan panggil kita itu bukan mengenai standar kita sebagai manusia. Kalau kita punya pakai standar kita sebagai manusia, kita akan katakan saya tidak bisa. Tapi Tuhan panggil kita karena dia punya standar tersendiri tentang kita, sehingga ketika dia panggil kita, dia tahu bahwa kita bisa melakukannya. Dia tahu dan dia yakini bahwa dia akan menyertai kita, dia akan menolong kita, dan dia katakan jangan takut. Maka dari sini saudara, apa yang bisa kita pelajari lewat Yeremia pada siang hari ini? Ada dua hal saudara. Yang pertama saudara, ketika Tuhan panggil kita untuk melayani, jangan pernah buat banyak alasan. Jangan pernah buat banyak alasan dalam meresponi panggilan Tuhan. Orang yang punya banyak alasan hanya dapat menonton pelayanan orang lain dan hanya selalu menyesal ketika melihat pelayanan orang lain berhasil. Orang yang terlalu banyak beralasan dalam melakukan sesuatu tugas yang Tuhan percayakan kepada orang lain, dia hanya bisa menonton keberhasilan orang lain, dengan dia hanya bisa menyesal dengan keberhasilan orang lain, dengan hidup orang lain yang sukses, dia hanya bisa menyesal. Nah, ada satu kalimat yang sering saya bagikan kepada anak-anak muda lewat satu kata mutiara lah saudara, ya, dia yang seperti ini saudara. Ku cinta dia tapi malu, inginnya bilang iya tetapi gengsi, saat lagi gencar-gencarnya berharap ternyata dia ditikung kawan. Kalau sepintas didengar mungkin ini tentang masalah cinta, tapi tidak saudara. Tapi ini saya mau bawa pikiran saudara, anak-anak muda, untuk lebih fokus kepada Tuhan. Kadang kita bilang kita senang akan melayani Tuhan, kita senang, saya kepingin sekali untuk melayani Tuhan. Ada satu kerinduan yang besar, ada satu cinta yang besar di dalam diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi di dalam saat yang sama kita malu untuk melaksanakan pelayanan itu. Dan kita hanya bilang, beta nih mau nih Tuhan, beta nih ingin sekali Tuhan, tapi kemana ana belum siap Tuhan, kemana beta masih malu dan beta kawan. Nanti kalau beta kawan ngomong ini kemana, nanti kalau beta kawan ejek beta kemana, nanti kalau orang ketawa beta kemana. Tuhan beta belum bisa beromong di depan umum Tuhan, beta belum bisa. Nah sudah ketong berdoa kita selalu hanya katakan sudah, beta tunggu waktu Tuhan ketong berdoa ketong bergumul nanti kapan Tuhan gerakan, kapan Tuhan jamah, kapan Tuhan omong ulang, kapan Tuhan gerakan, baru nanti beta bilang iya. Nah, saat kita lagi katakan kapan nanti tunggu Tuhan, nanti Tuhan, ternyata pelayanan itu diambil alih orang lain atau diserahkan kepada orang lain, dan orang lain menjalankan itu dengan penuh tanggung jawab dan mereka berhasil dalam pelayanan. Terus kita mulai menyesal dan kita bilang begini, sebenarnya dulu saya yang ditugaskan untuk melayani itu, tapi hanya karena sebenarnya dulu saya yang WL, hanya karena
Sebenarnya saya yang jadi pengkhotbah waktu itu hanya sebenarnya begini, tapi hanya karena ini. Sebenarnya saya begini, tapi hanya karena ini. Ini alasan yang membuat kita akhirnya menyesal akan saat melihat keberhasilan orang lain. Maka mulai saat ini jangan pernah untuk banyak beralasan. Ketika Tuhan panggil kita, Dia tahu kemampuan kita, Dia berikan kita kemampuan, Dia berikan kita penyertaan, sehingga Dia katakan jangan takut. Jangan takut. Masalah untuk bicara itu masalah teknis, saudara. Kita bisa lancar bicara, kita bisa lewat proses belajar. Bagaimana kita tidak mau mulai, saudara? Bagaimana kita bisa berhasil kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang kecil? Gembala saja sering berbicara, menasehati kami sebagai seorang pelayan, bahwa ketika kita mau melayani, lebih baik kita mulai dan gagal daripada gagal untuk memulai. Sekali lagi, lebih baik kita memulai dan gagal daripada kita gagal untuk memulai. Artinya saat kita belajar untuk memulai, kadang kegagalan itu ada, tapi terus kita belajar maka kita akan berhasil. Tapi ketika kita mau mulai saja sudah gagal, artinya tidak ada niat sama sekali untuk mulai, maka itulah kegagalan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pesan dari gembala saya mengatakan, lebih baik memulai dan gagal daripada gagal untuk memulai. Lebih baik mulai melayani Tuhan, dan Tuhan bentuk kita secara pelan-pelan. Memang dalam proses pelayanan kita, kadang kita akan sebagai manusia, kadang kita jatuh, kadang kita lemah, kadang kita menghadapi tantangan. Tapi lebih baik kita memulai untuk melayani Tuhan daripada kita gagal untuk memulai dalam pelayanan Tuhan. Bagaimana? Apa yang saudara pilih hari ini? Mau mulai atau mau gagal untuk mulai melayani Tuhan? Silakan Anda memilih. Nah, jadi saat kita lagi gencar-gencarnya berharap, dan apa yang kita harapkan itu ditikung kawan kita, ditikung saudara kita, ditikung oleh orang lain, dan orang lain melaksanakan tugas panggilan itu, mereka berhasil, kita mulai menyesal. Ya, makanya saudara, jangan kolot. Lambat orang tikung. Sekali lagi, dalam meresponi panggilan Tuhan, jangan kolot. Anak-anak muda saudara yang saat ini rindu melayani Tuhan, jangan kolot. Lambat orang tikung. Saudara harus gerak cepat. Jangan tunggu sampai bayi-bayi gigi susonde ada. Jangan tunggu sampai nenek-nenek badan subongkok-bongkok baru datang bilang nenek mau singer atau bayi mau jadi pengkhotbah. Terlambat. Umurmu sudah mulai tinggal mau mengarah ke senja, tinggal mau malam saja. Tapi kita yang masih umur pagi ini masih baru nenek badan, masih bisa kuat untuk melayani Tuhan. Kenapa tolak panggilan Tuhan? Jangan lagi beralasan, tapi mari kita semangat melayani Tuhan. Kita harus gerakan cepat, jangan kalah dari orang lain, tapi kita harus menyatakan kepada Tuhan bahwa ini saya Tuhan, utuslah saya. Yang kedua yang kita belajar dari Yeremia adalah ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan beri tugas, ketika Dia utus kita untuk melayani, dia mengatakan, dia panggil itu dengan satu kepastian bahwa aku menyertai engkau. Matius 28 ayat 18 sampai 20, di situ Tuhan mengutus itu perintah besar bagi setiap orang Kristen untuk melayani Tuhan. Dan di akhir dari itu dia katakan, I am with you always to the end of the age. Jadi Tuhan mengatakan bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Apalagi yang kita takutkan saudara, ketika dia panggil, dia katakan aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. I am with you always to the end of the age. Tidak hanya sampai di situ saudara, tapi dia katakan lagi bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yeremia 32 ayat yang ke-27 dia katakan, dia tidak akan ada yang sulit bagi Allah. Kenapa? Hal yang sulit bagi manusia itu sangat kecil bagi Allah. Intinya kita berserah terus kepada Tuhan. Kita terus minta tuntunan Tuhan. Tuhan tolong saya mau melayani Tuhan, tolong saya. Karena tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa jamahan daripada Tuhan, tanpa bimbingan daripada Tuhan, pelayanan saya sia-sia. Daripada
kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa yang mau lawan? Apakah orang mau pukul kita kah, orang mau hujat kita kah, orang mau fitnah kita kah? Itu bukan urusan kita. Kita sampaikan dengan penuh kebenaran, kita sampaikan kebenaran Tuhan, sisanya Tuhan akan bertanggung jawab. Jadi jangan takut. Intinya saudara, jangan pernah balas orang dengan cacian, jangan pernah tanggapi gosip-gosip orang, jangan pernah bilang lu song tahu beta hamba Tuhan, kau lu tunggu nanti bepi berdoa san lu lu song tahu kau beta hamba Tuhan, kau lu tunggu nanti pi beta ramas sama lu dan seterusnya dan seterusnya. Tidak boleh saudara, kita harus tetap menjadi role model atau teladan bagi sesama kita saudara. Nah, Tuhan jamin, jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Don't be afraid, cause I am with you always to the end of the age. Nah, jangan takut. Saat ini Anda sedang melayani, jangan takut. Saat ini Tuhan panggil Anda untuk melayani, jangan takut. Semua saat ini ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, jangan takut. Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Mulai saat ini saudara, mari jangan lagi pakai alasan saya tidak bisa, jangan lagi pakai alasan dan seterusnya. Tapi ketika Tuhan panggil saudara untuk melayani Tuhan, walaupun saya tidak bisa, saya akan mencoba. Walaupun saya tidak bisa lakukan ini, saya belum berpengalaman, saya tidak bisa berbicara, saya masih muda Tuhan. Tapi karena Tuhan panggil saya akan coba. Mencoba lebih baik daripada gagal untuk coba sama sekali saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita saat ini betul-betul meresponi panggilan Tuhan dan jangan lagi terlambat. Ingat, kalau kita kolot, maka orang lain akan tikung. Maka pesan terakhir dari saya adalah jangan kolot, tetapi harus gercep. Karena kalau kita kolot, maka apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita akan ditikung oleh orang lain dan kita akan menyesal. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan saat ini. Dan jika saudara ingin untuk lebih banyak sharing, saudara bisa menulis itu di kolom komentar atau bisa chat pribadi dengan saya. Dan semoga pembahasan siang ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing kami pada siang hari ini. Biarlah panggilan-Mu tetap teguh di dalam hati kami, sehingga kami semangat dalam melayani Tuhan, semangat. Dan ketika Tuhan panggil kami respon dengan benar bahwa kami mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa, ini sembahyang kami. Tuhan mengampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.